Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang sampai saat ini Allah masih titipkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri semua nikmat yang kita pakai, yang kita nikmati, yang masih Allah titipkan kepada kita, sampai Allah berkehendak mengambil nikmat itu satu persatu dari kita, sampai nikmat itu tidak ada lagi selama hidup di dunia ini bersama kita. Artinya sampai Allah memanggil kita untuk kembali ke sisinya. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan mempergunakan setiap nikmat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu selain dari melafazkan kalimat thayyibah, kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin, maka syukur itu juga berarti mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan Allah menitipkan nikmat-nikmat itu untuk kita. Misalnya, apabila kita dititipkan nikmat hidup, maka kita pergunakan hidup itu untuk beribadah kepadanya. Karena untuk tujuan itu Allah menciptakan hidup dan kehidupan ini untuk beribadah kepadanya. Apabila Allah menitipkan nikmat mata kepada kita, maka kita pergunakanlah nikmat itu untuk membaca ayat-ayat Allah. Apakah ayat Allah berupa qauliyah, kalam Allah, Al-Quran, ataukah ayat Allah berupa kauniyah, alam semesta ini, termasuk yang ada pada diri kita adalah ayat-ayat Allah. Maka orang yang bersyukur dengan nikmat apapun yang ia pakai, yang ia pergunakan, yang ia manfaatkan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pergunakan nikmat Allah itu untuk ia pergunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Wasiat takwa khatib pada siang ini, mari kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan memaksimalkan usaha kita untuk mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat takwa itulah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-77 telah khatib bacakan di awal khutbah. Allah mengingatkan kita, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah ingatkan kita 4 poin di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ini. Pertama kata Allah, wabtaghi, dan kejarlah dan raihlah, gapailah, usahakanlah dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Fima atakallahu, dengan apa yang telah Allah anugerahkan, dengan apa yang telah Allah berikan untukmu, dengan dunia yang telah Allah titipkan untukmu, dengan apapun yang telah Allah titipkan untukmu. Apakah itu hidup, rezeki, semuanya itu adalah pemberian Allah. Allah katakan di ayat ini, wabtaghi fima atakallah. Carilah dengan apapun nikmat yang telah Allah berikan untukmu. Apa yang dicari? Ad-daral akhirah. Yang dicari itu, yang digapai itu, yang diraih itu, yang dimaksimalkan usaha untuk mendapatkannya adalah kampung akhirat. Carilah dengan duniamu, carilah dengan hidupmu, carilah dengan apapun yang Allah titipkan untukmu, yaitu kampung akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan bahagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan berbuat kerusakan di bumi. Karena Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 4 pesan Allah yang tertera di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ini, yang pada kesempatan ini 2 yang pertama akan kita sampaikan secara lebih terperinci. Di awal Allah katakan dengan kalimat perintah, wabtaghi, itu artinya kalimatnya perintah, kalimat amar, kalimat perintah. Carilah, raihlah, usahakanlah. Artinya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu, yang disuruh cari oleh Allah itu, bagi orang-orang yang beriman, ia harus mengusahakannya dengan maksimal. Kenapa Allah suruh cari akhiratnya? Yang Allah perintahkan tidak menyuruh carilah duniamu, tidak. Karena Allah telah janjikan kalau dunia itu Allah yang menjamin. Wa innad daral, kalau dunia itu Allah yang menjamin. Bahwa tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezeki masing-masingnya untuknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dunia kita ini, rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Tetapi bukan berarti tidak ada usaha untuk mencari rezeki itu. Mencari rezeki itu adalah sunnatullah. Sunnatullahnya kita disuruh bekerja, tetapi rezeki Allah yang menjamin. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki.
Pekerjaan itu adalah ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, Allah yang memberikannya. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang melata di muka bumi Allah jamin rezekinya. Apatah lagi kita. Hewan pun dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita manusia yang diberi akal oleh Allah, yang disuruh untuk berusaha oleh Allah untuk mencari rezeki, maka Allah pasti akan jaminkan, Allah pasti akan tanggungkan rezeki untuk kita. Maka tidak ada perintah Allah carilah duniamu, tidak. Tetapi dengan duniamu itu kata Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Dengan duniamu itu cari kampung akhirat. Jadi yang dicari itu kampung akhirat, karena tidak ada jaminan dari Allah semua kita akan masuk ke dalam surga, akan bahagia di akhirat kelak. Tidak ada jaminan. Yang ada jaminan itu dunia kita, Allah yang menjamin. Sedangkan akhirat kita, kita yang mencarinya, kita yang mengupayakannya dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari dengan duniamu kampung akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Artinya apa? Ketika kita mencari, berusaha, beramal untuk kampung akhirat kita, kita berusaha menuntut ilmu, kita berusaha untuk beramal. Apapun aktivitas yang kita lakukan selama hidup di dunia ini dalam rangka mencari kebahagiaan akhirat kita, mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Ketika kita mempersiapkan bekal untuk akhirat itu, jangan pula lupa bahagian kita ada di dunia kita. Jangan pula akhirat melulu. Ketika saatnya kita bekerja mencari nafkah, kita masih saja beribadah, masih saja iktikaf di masjid, di musala selama 24 jam. Atau di dalam sebuah riwayat, seseorang yang beribadah saja, dia berpuasa saja selama hidupnya, setiap harinya, lalu ditegur oleh Rasulullah SAW, aku beribadah, aku berpuasa, aku berumah tangga, aku beristri, kata Rasulullah SAW. Maka ketika kita melaksanakan akhirat kita, jangan pula 24 jam kita hanya beribadah akhirat saja. Ingat kalau kita itu sedang berada di dunia. Dunia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan untuk mencukupi sunnatullah dunia kita. Bekerja adalah sunnatullahnya dunia, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah selesai, seperti ibadah Jumat misalnya, ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah Jumat, disuruh oleh Allah bertebaran kita kembali ke bumi. Disuruh kita mencari karunia Allah. Disuruh kita bekerja kembali apabila telah selesai kita melaksanakan solat. Demikian juga ketika kita selesai melaksanakan solat subuh misalnya, maka waktunya kita untuk mencari dunia kita. Walaupun dunia itu telah dijamin oleh Allah, maka namun sunnatullahnya kita disuruh mencari dalam bentuk bekerja. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang dinamakan dengan tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena kalau keseimbangan dunia akhirat itu kita hitung misalnya secara jumlah, secara kuantitas. Secara kuantitas, kalau kita jujur mencoba menghitung berapa banyak waktu yang kita pakai, yang kita habiskan untuk dunia kita, berapa banyak pula waktu yang kita gunakan untuk akhirat kita. Jujur kita menghitungnya, tentu lebih banyak waktu kita untuk dunia kita. Maka keseimbangan yang dimaksud adalah
Maksimalkanlah akhirat kita dalam bentuk kualitasnya. Walaupun secara kuantitas amal-amal dunia kita, usaha yang kita lakukan untuk dunia kita, lebih banyak waktu kita habiskan untuk dunia, tetapi ketika kita melaksanakan amal untuk akhirat kita, laksanakanlah amal itu dengan berkualitas. Itu yang dinamakan dengan seimbang. Keseimbangan antara dunia dan akhirat kita. Ketika berbenturan misalnya antara pekerjaan dunia, ketika panggilan akhirat juga telah datang, maka dahulukanlah akhirat kita. Itu makna dari ayat Al-Qasas ayat 77 itu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang disuruh cari itu dengan karunia Allah itu adalah kampung akhirat. Maka ketika akhirat itu, panggilan akhirat itu telah datang, maka segeralah menuju panggilan akhirat itu. Tetapi setelah itu, jangan lupakan duniamu. Kembalilah ke dunia untuk beramal, beraktivitas dunia, tanpa juga melalaikan, meninggalkan rambu-rambu akhirat, tanpa meninggalkan rambu-rambu perintah dan larangan Allah. Maka dunia yang disuruh oleh Allah jangan melupakan, artinya bukan jangan melupakan dunia tanpa rambu-rambu, tetapi jangan meninggalkan dunia, namun ingat juga rambu-rambu dari Allah, perintah dan larangan Allah. Artinya ketika kita melaksanakan amal dunia, berpotensi juga amal itu mendapat nilai ibadah padanya. Misalnya kita sebagai kepala keluarga, kita mencari pekerjaan, kita bekerja. Bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Dunia kita dapat, ibadah kita juga dapat. Menuntut ilmu itu agar kita memiliki ilmu di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani mengarungi dunia ini. Dan menuntut ilmu itu pun bernilai ibadah ketika kita menuntut ilmu itu berlandasan, berpatokan kepada ayat Allah, talabul ilma faridatan min kullil muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi motivasi untuk kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Namun ketika menyeimbangkan antara dunia dan akhirat itu, yang lebih kita utamakan adalah kualitas akhirat kita. Karena dunia kita telah dijaminkan oleh Allah SWT, sedangkan akhirat kita yang menjaminnya adalah amal kita, usaha kita untuk mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah SWT. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh, serta nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين في سوريا في كل زمان وفي كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.